Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama channel Pena Guru Kelas, channel yang selalu berbagi tentang informasi pendidikan, kepegawaian, pembelajaran, dan literasi. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu guru seluruh Indonesia yang hebat luar biasa, kita akan berbagi tentang bagaimana guru bisa berbagi, terutama berbagi rencana pelaksanaan pembelajaran pada aktivitas atau kegiatan CGP maupun CPP. Artinya guru yang telah menyusun RPP dalam alokasi 10 menit atau RPP pada umumnya itu akan diunggah ke platform Ayo Guru Berbagi di Guru Belajar dan Berbagi.kemdikbud.go.id. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan dalam berbagi, ya, dalam berbagi RPP Bapak Ibu semuanya. Nah, pertama-tama kita juga harus tahu bahwa dalam CGP itu ada yang namanya topik pilihan. Jadi RPP yang 10 menit Bapak Ibu terdiri dari identitas sekolah, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen atau penilaian. Nah, di sini juga disajikan tentang pilihan topik yang ada, ya, pilihan topik yang sesuai dengan Bapak Ibu sekalian, baik mata pelajaran maupun kelas. Kita contohkan, ya, di SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Di sini statusnya kita sebagai guru kelas memilih topik 1 sampai 10 misalnya, maka topik simulasi yang akan dijadikan RPP juga sudah tertera di topik ini. Jadi pilihan topik sekali lagi dapat diunduh di http://topik SMPP. Nah, itu ya, nanti bisa diunduh melalui link yang ada di bawah channel guru kelas ini. Kemudian pilihan topik ini Bapak Ibu sesuai dengan mata pelajaran atau kelas yang kita diempu, silahkan memilih topik apa saja. Misalnya di kelas SD kelas 1 hingga kelas 6 ada pilihan topik peristiwa alam, hidup bersih, sehat, perkembangan teknologi, kebersamaan, cita-citaku, sehat itu penting, lingkungan sahabat kita, persatuan dan dalam perbedaan, wirausaha dan kepemimpinan. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan menuju ke platform Guru Berbagi. Guru Berbagi dapat diklik pada laman Guru Belajar dan Berbagi.kemdikbud.go.id. Sehingga kita kalau klik Guru Berbagi, maka kita akan muncul laman yang menunjukkan pada Guru Berbagi, ya. Jadi di laman ini Bapak Ibu bisa ikut berbagi. Platform Ayo Guru Berbagi merupakan gerakan dari guru-guru untuk bergotong royong, guru berdaya hadapi corona, karena ini juga termasuk program yang sudah digagas pada tahun-tahun kemarin oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, Bapak Ibu, di sini dalam Ayo Berbagi terdiri dari menu Ayo Belajar dan Berbagi, beranda tentang RPP, artikel, catatan, media, aksi. Nah, Bapak Ibu bisa masuk di sini, ya, bisa masuk di platform Guru Berbagi. Nah, masuk ini Bapak Ibu akan menuju ke akun belajar masing-masing atau akun SIM PKB yang sudah terintegrasi dengan Belajar ID. Maka di sini nanti Bapak Ibu akan ada langsung menuju laman aplikasi Guru Berbagi simpkb.go.id ini. Nah, di sini Bapak Ibu jangan lupa di aplikasi Guru Berbagi kita akan mencoba untuk berbagi RPP, ya, kita berbagi RPP. Namun demikian, kita ketahui dahulu tentang ketentuan
ketentuan dalam mengunggah RPP ya, RPP Bapak Ibu semuanya. Ada 4 ketentuan ya, ketentuan teknis, format dan isi RPP, ketentuan lain dan syarat berbagi RPP. Nah Bapak Ibu, yang pertama ketentuan dan teknis itu file dibuat dalam bentuk PDF. Jangan lupa bahwa RPP yang sudah disusun itu dijadikan format PDF. Untuk menjadikan format PDF bisa dilakukan secara online, Word to PDF. Kemudian yang kedua, nama file rencana pembelajaran, judul, kelas Bapak Ibu ya. Kemudian ukuran file maksimal 2 MB. Hal-hal yang perlu disertakan dalam file yang akan diunggah: nama pembuat RPP, nama sekolah, surel, surat elektronik, rencana pembelajaran untuk jenjang apa dan kelas berapa. Kemudian topik atau tema pembelajaran itu tentang apa. Nah, ini kemudian format. Jadi format dan isi RPP-nya, yang pertama, mode pembelajaran dalam RPP bisa menggunakan mode daring, luring maupun hibrid ya, kombinasi. Kemudian Bapak Ibu guru-guru diberi kebebasan untuk menentukan format rencana pelaksanaan ya. Jadi rencana pembelajaran. Hal-hal yang perlu disertakan dalam file: kompetensi inti, KD, tujuan pembelajaran, indikator hasil pembelajaran, materi pembelajaran, metode, strategi, aktivitas, dan penilaian. Kemudian ketentuan lain, disarankan ada aktivitas yang kontekstual dengan kondisi rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Disarankan ada 1-3 asesmen formatif selama proses pembelajaran. Juga proses komunikasi terjadi 2 arah, mencantumkan asal sumber belajar. RPP tidak ada proses kurasi Bapak Ibu. Jadi ini ketentuan yang lain. Kemudian syarat-syarat menyusun RPP. Yang pertama, atau berbagi RPP, pengguna mengakses laman ayoberbagi.kemdikbud.go.id. Kemudian pada pojok kanan atas seperti yang tadi ya, pojok kanan atas klik masuk. Jadi kalau kita ulang, di sini ada pojok kanan atas itu masuk. Ini sudah masuk ya. AN ini akun saya, maksudnya nama orang ini ya. Nah kemudian berikutnya pada beranda halaman klik kelola. Nah ini kelola Bapak Ibu ya. Kemudian RPP atau RPP saya, klik tambah RPP untuk mulai berbagi RPP ini di bawah ya. Kemudian pengguna telah masuk ke ruang RPP, klik ya, untuk mengunggah gambar ilustrasi, klik gambar untuk mengunggah gambar ilustrasi. Pengguna mengisi judul dan jenis deskripsi RPP. Pengguna memilih jenjang, tingkat, kelas, dan mata pelajaran yang cocok, yang relevan. Pengguna memilih atau menambah tag kata kunci RPP. Pengguna mengunggah dokumen RPP dalam lampiran berkas PDF. Pengguna pencentang, kemudian simpan ya. Kita coba akan berbagi RPP. Nah Bapak Ibu, ini dari RPP yang sudah ada, maka kita coba tambah 1 RPP lagi yang akan diunggah ya. Kita tambah, mohon baca informasi berikut untuk menjadi perhatian sebelum membuat konten. Pelaku plagiarisme dapat dijerat dengan ancaman pidana dan seterusnya. Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan seterusnya Bapak Ibu, tidak menyebarkan ideologi dan tentang Pancasila. Oke, jika saya sudah membaca, paham dan menyetujui konten yang akan dibuat dan tidak ada unsur-unsur yang tidak diperbolehkan sesuai dengan informasi di atas, maka kita centang. Nah, ini termasuk SOP. Jika sudah paham dan setuju, klik Bapak Ibu ya, klik. Nah, disinilah kita mulai melengkapi rencana pelaksanaan pembelajaran.
gambar ilustrasi, kita klik ini tanda kamera, kita akan mengambil gambar ilustrasi yang berkenaan dengan RPP kita ya. Misalnya kalau RPP tematik, kita cari cover tematik ya, cari cover tematik. Misalnya gini Bapak Ibu. Nah, misalnya sudah kita munculkan sekian, maka kita simpan ya. Setelah simpan seperti ini misalnya, judul RPP, misalnya RPP tentang organ kesehatan, organ peredaran darah manusia ya, organ peredaran darah manusia misalnya ya. Nah, di sini kelas 5 SD ya. Kemudian jenis RPP luring Bapak Ibu. Misalnya deskripsinya kita organ peredaran darah manusia yang terdiri dari darah, pembuluh darah, kemudian jantung ya. Nah, kemudian sistem ini deskripsi disesuaikan dengan isi dari RPP, terutama tentang materi ajar. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari 2 ya. Sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah, itu ya. Sudah cukup segini misalnya deskripsi Bapak Ibu. Nah, ini deskripsi mendeskripsikan tentang RPP atau materi yang akan dimuat dalam RPP. Kemudian kita pilih jenjangnya SDMI misalnya. Kelasnya kelas 5. Kemudian mata pelajarannya IPA Bapak Ibu ya. IPA. Atau kelas tinggi boleh ya, kelas tinggi. Kata kuncinya kesehatan kita pilih ya. Kemudian yang terkait dengan kelas 5, yang terkait dengan materi dan RPP-nya ya, terkait materi dengan RPP-nya, kata-kata atau kata kunci termasuk juga IPA gitu ya, cukup misalnya 3. Nah, kemudian ini Bapak Ibu berkas diunggah, kita ngambil berkas dari dokumen kita. Di sini ada sudah RPP luring yang sudah dibuat dalam bentuk PDF ya, kita open kemudian kita unggah. Nah, kalau sudah membaca Bapak Ibu kita unggah set. Nah, ini sudah dicetak, baru Bapak Ibu kita simpan ya. Setelah disimpan maka RPP kita akan tersimpan. Nah, sehingga kalau sudah tersimpan Bapak Ibu bisa melihat di sini statusnya luring dan sudah terbit. Nah, di sini berarti Bapak Ibu sekalian sudah sukses berbagi RPP untuk CGP misalnya ya. Jadi Bapak Ibu sangat beruntung bisa berbagi tentang RPP yang dibuat dan bisa jadi inspirasi bagi orang lain. Nah, saya kira Bapak Ibu demikian tentang bagaimana kita dapat mengunggah dan berbagi RPP. Langkah-langkahnya sudah dikemukakan di atas. Kemudian selanjutnya untuk lebih paham lagi secara tekstual langkah-langkah dan prosedur mengunggah RPP ini bisa dipelajari. Kemudian tentang topik dan contoh RPP CGP bisa dilihat pada deskripsi di bawah judul channel guru kelas ya, di bawah channel panel guru kelas. Terima kasih, demikian dari kami. Tentu kita akan terus semangat belajar dalam rangka Merdeka Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.